Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi dengan NIM 056008 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Budiman. Pada video ini saya akan presentasikan hasil tugas 3 mata kuliah basis data mengenai implementasi transaksi basis data dan dengan menggunakan MySQL pada aplikasi SAM. Tujuan praktikum ini adalah memahami konsep transaksi basis data menggunakan perintah commit, rollback, setpoint, serta implementasi Gradle untuk mengotomatisasi proses perubahan data dalam sistem basis data. Bagian pertama, kita akan membuka SAM Control Panel versi 3.3.0. Nah, kemudian kita akan lakukan start pada Apache ini, kemudian kita klik start pada MySQL, kemudian kita akan klik admin. Setelah diklik admin akan muncul localhost php myadmin. Kemudian setelah sudah running, akan running seperti ini di web browser. Selanjutnya saya akan melakukan tugas 3, yaitu mengenai implementasi transaksi basis data dari commit, rollback, setpoint, dan implementasi Gradle. Yang pertama kita akan lakukan yaitu memastikan database mendukung transaksi. Sebelum melakukan transaksi, saya memastikan bahwa database menggunakan storage engine IndoDB. Nah, sebelumnya saya akan membuka dari hasil tugas 2 dan akan melanjutkan di tugas 3. Nah, di sini yang kita akan cek menggunakan storage engine IndoDB, yaitu di sini. Nah, jadi engine IndoDB-nya sudah sesuai, dan kita akan lanjutkan ke transaksi yang pertama, yaitu kita klik rutin, kemudian kita akan klik. Sebelumnya saya sudah mencoba belajar tadi, yaitu transaksi 1 dan 2, dan sekarang akan mulai dari transaksi 1. Di sini kita akan drop, kemudian kita akan ketikkan perintah yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu commit. Ini langsung saja saya akan copy paste dari lembar jawaban saya. Nah, yang pertama kita akan lakukan tambah data pasien, tapi tidak kita sebutkan komitmen. Kita akan hapus, kemudian kita akan klik go. Nah, setelah kita akan klik go, kita call transaksinya yaitu execute, dan akan tampil tambahan nama pasien yaitu yang kita perintahkan tadi, nomor 34, ID pasiennya, nama pasien itu kelamin laki-laki, alamat sumber, umur 26. Tapi karena perintah komitnya belum saya sertakan, otomatis di tabel pasien tidak tampil tambahan dari perintah tadi. Nah, kita akan tambahkan supaya tampil di tabel. Saya akan kembali ke rutin tadi. Saya akan lakukan create new rutin transaksi 2. Untuk parameter kita akan hapus. Nah, di sini saya copy paste yang tadi. Masih ada yang ini kita commit, kita sertakan perintah commitnya supaya tampil di tabel pasien. Kita akan go. Sudah selesai, sukses. Kita akan execute call transaksi 2. Nah, sudah tampil di sini, dan kita akan lihat dari tabel pasiennya. Nah, untuk sekarang sudah tampil di tabel pasien 34, ID pasiennya itu nama pasien, dan selama lagi alamat, sumber, umur 26. Nah, di sini untuk perintah commit sudah selesai, dan akan saya lanjut untuk perintah rollback. Untuk perintah rollback kita akan masuk lagi ke rutin. Untuk perintah rollback ini yaitu yang query yang akan digunakan adalah klik new rutin transaksi 3. Nah, kita akan hapus, copy paste. Jadi di sini ada perintah, yaitu nanti akan saya kasih nama pasiennya Doni, ID pasien 32. Nah, di sini rollback commit. Dan di sini rollback itu perintahnya digunakan untuk membatalkan perubahan yang belum disimpan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan data tidak tersimpan karena transaksi kembalikan ke kondisi sebelumnya. Saya akan klik go. Saya akan klik go. Nah, di sini untuk Doni. Untuk selanjutnya saya akan menguji perintah rollback. Query yang digunakan adalah, saya akan tambahkan dulu create new. Ini transaksi 3, parameternya saya hapus,
sini untuk nama saya akan isi dengan nama yang tidak ada di tabel pasien. Nah, di sini akan saya klik dengan nama Bahira, bikin serta transaksi, aktif pasien set, nama pasien Bahira, web, ID pasien 20, rollback, commit, select from pasien. Saya klik dan saya akan execute. Nah, di sini nama yang saya tambahkan tadi itu tidak akan muncul karena memang itu perintah untuk perubahan. Jadi karena Bahira di sini tidak ada, tidak akan ada perubahan apapun. Untuk selanjutnya saya akan coba untuk transaksi gabungan. Pada tahap ini saya akan melakukan transaksi gabungan antara insert, rollback, dan update. Saya akan tambahkan fit transaksi 4. Jadi ini coba, yaitu di sini untuk perintahnya bikin ada transaksi insert pintu pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor. Yaitu nama pasien Farah, ID pasiennya 37, alamat tertentu, jenis kelamin perempuan, umurnya 20. Nah, itu yang rollback update-nya yaitu pasien set, nama pasien Hartono. Ini akan mengganti ID pasien 32 yaitu Doni, nanti akan berubah Hartono. Saya akan akan saya execute. Saya execute transaksi kolom sudah simpatnya sudah. Di sini sudah masuk yaitu Hartono, sudah terupdate. Saya lihat di tabel pasiennya. Nah, di sini untuk Doni sudah berganti nama jadi Hartono. Nah, dan untuk nama Farah, data Farah tidak masuk ke database karena dibatalkan oleh rollback. Data pasien dengan ID 32 berhasil berubah menjadi Hartono karena proses update disimpan menggunakan komit. Untuk selanjutnya saya akan praktek yaitu checkpoint. Pada tahap ini saya mempelajari penggunaan checkpoint atau checkpoint. Checkpoint digunakan untuk melakukan rollback sebagian transaksi tanpa membatalkan seluruh transaksi. Saya kembali oke, klik new. Ini transaksi 5. Saya akan masukkan namanya yaitu bikin transaksi insert pasien, tabel pasiennya, untuk ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin, umur. Untuk venue-nya, untuk ID pasiennya 37, nama pasien Farah, alamat jumlah, jenis kelamin P, umur 35. Checkpoint poin 1, insert into pasien, ID pasien, alamat, jenis kelamin, umur. Ini saya isi ID-nya 38, nama Sanu, alamat jumlah, jenis kelamin P, umur 25. Rollback to checkpoint poin 1. Insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat, dan kelamin, umur. Value-nya yang isinya ID pasien 39, nama Bowo, alamat jumlah, dan kelamin laki-laki, umur 40. Dan akan saya tekan perintah komit select from pasien. Saya akan Cisco, saya akan call transaksi 5 execute. Nah, di sini yang tadi sudah saya perintahkan untuk yang Farah itu akan bertambah di sini di tabel pasiennya, dan Bowo akan bertambah. Jadi di tabel pasien dia juga akan bertambah. Nah, untuk nama Sanung itu dia tidak tersimpan karena dia ada perintah rollback. Jadi untuk nama Sanung dia tidak akan tercantum nomor 38 karena ada perintah rollback. Nah, untuk selanjutnya saya akan praktekkan trigger. Trigger merupakan prosedur otomatis yang digunakan ketika terjadi operasi insert, update, atau delete pada suatu tabel. Untuk langkah ini saya akan membuat tabel obat tabel dulu, yaitu tabel obat, tabel transaksi obat. Yang pertama akan saya lakukan yaitu masuk ke database tugas 2 hari. Dan akan saya klik di tabel, yaitu saya akan tambahkan dulu obat. Di sini ada 5 kolomnya, kita akan klik. Nah, di sini akan saya isikan
lagi obat, kemudian pakai obat, ini nama obat, kemudian ada yang stop. Setelah itu kita akan untuk tipenya ini untuk ID obatnya untuk gel, untuk dokternya ini bakar. Bakar itu bakar untuk harga ini untuk gel. Ini saya sini. Untuk indeksnya ini dengan yang berapa cara mengatur kemarin. Kemudian kita akan save. Kita akan melakukan kontrol di sini juga bagi obat. Kita akan menambahkan lagi tabel transaksi. Melihat awalnya klik dan aktivasi transaksi. Kita akan ganti bentuknya ke Mary, kemudian save. Untuk penambahan obat dan transaksi obat sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan deklarasi untuk yang tabel sudah kita buat tadi, yaitu di tabel obat. Dan untuk transaksi obat kita akan transaksi indeksnya, transaksi aktivasian nanti obat. Setelah itu kita akan melakukan indeks relasi yang
selanjutnya kita akan masuk ke profil obat dan transaksi obat untuk mengusut angka obat. Dan kita ini akan melakukan insert untuk pengaman stok itu ini foto stok untuk isi stok dari obat. Selanjutnya kita akan membuat menu penjualan pada pribadi. Di sini akan masuk menu 3, kita klik menu 3, ini kita isi penjualan untuk menu obat. Setelah kita trigger dari penjualannya, kita akan mencoba untuk transaksi obat untuk pembelian obat dari stok 10 ini nanti akan berkurang karena ada penjualan. Jadi yang pertama kita akan lakukan insert ini setelah masuk ke transaksi obat, kita akan lakukan insert yaitu transaksi ambil sini satu, dan ini ID pasien kita ke aplikasi 22. Berikutnya kita akan melakukan pembelian di amoxicillin ini pada amoxicillin 2. Jadi contohnya kita akan jual total harganya berarti karena harganya 15.000 jadi 30.000 akan itu kita masih ada masalah, saya akan cari dulu ya. Saya akan melakukan lagi dan coba saya akan insert transaksi pasien alkohol obat obatnya yang tadi nomor 3 cuma tinggal 5 untuk potongan gram berarti 35.000 itu kualitasnya kita go. Nah di sini kita sudah selesai. Nah, untuk obatnya akan berubah untuk di jumlah obatnya akan berkurang. Jadi dari kita tadi yang awal stok 10 sekarang jadi 5, ada 95, dan untuk yang di sini ada 93, jadi berkurang jadi 7. Nah, untuk transaksi obat penjualan transaksi obatnya sudah selesai. Untuk selanjutnya bahwa Planet digunakan untuk menyimpan perubahan data secara permanen. Rollback digunakan untuk membatalkan transaksi yang belum disimpan. Save point memungkinkan pembatalan sebagian transaksi tanpa membatalkan seluruh proses. 4. Trigger mampu mengotomatisasi proses perubahan data sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan basis data. Melalui praktikum ini saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan transaksi dan otomasi proses pada sistem basis data rasional.
Demikian presentasi hasil praktikum tugas 3 basis data yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin bisa dikoreksi lagi untuk tutor dari kekurangan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.